Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Zoom, di Zoom meeting ya. Eh, Zoom meeting ini disponsori oleh Shopaway. Ya, Shopaway itu sebuah perusahaan eh, yang bergerak di distribusi online. Eh, CEO-nya namanya Eyang Husnan, ya, udah kenal ya. Eyang Husnan itu penulis buku From Karyawan to Juragan. Tadi sih saya minta dia datang ke Zoom meeting ini, cuma kayaknya belum online. Saya telat sih ngasih taunya, harusnya tadi malam ngasih taunya. Ya, jadi karena Zoom meeting ini disponsori oleh Shopaway, jadi eh, kita bisa pakai akun Shopaway. Ini jadi pakai akun Shopaway nih. Oke. Saya ngebahas yang mana dulu ya? Saya ngebahas buku aja dulu deh ya. Di sebelah saya sudah ada buku ini, The Science of Wealth, ya, The Science of Wealth. Di bawahnya ada tulisan kecil, nggak kelihatan ya, karena kemakmuran bukan kebetulan. Jadi buku ini 2017 kalau nggak salah ya terbitnya. 2017 terbit, itu isinya sebenarnya bukan kumpulan, intisari dari kelas Wealth Mindset. Sebenarnya kalau dibilang intisari sih nggak juga, cuma karena buku The Science of Wealth beberapa tema itu justru lebih dibahas di buku daripada di kelas. Nggak ada, di kelas UM nggak ada. Jadi nggak bisa dibilang intisari juga, cuman memang uh, ide dasarnya itu dari kelas Wealth Mindset ya. Jadi setelah saya berarti setahun lebih ya, saya itu kelas Wealth Mindset kalau nggak salah tahun 2016 ya. 2016 ya setelah setahun kelas UM baru buku The Science of Wealth muncul ya. Jadi beberapa tema yang ada di buku ini nggak dibahas di kelas WM, di video WM itu. Misalnya tema tentang siapa tulang punggungnya. Ya, siapa tulang punggungnya itu nggak dibahas di kelas OM. Cuma kadang agak random sih, kadang kalau misalnya ada pertanyaan yang nyambung ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang nyambung, bisa jadi dibahas. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ke arah situ, ya nggak dibahas. Itu tema siapa tulang punggungnya itu nggak dibahas di kelas UM, tapi ada di buku ini. Kemudian tema berpikir terbalik tentang aktivitas Ramadan juga nggak ada di kelas UM. Banyak sih ya yang nggak ada. Kemudian jangan berhemat, mana dia jangan berhemat. Di buku ini ada tema judulnya jangan berhemat. Nah itu jangan berhemat itu jadi satu tema yang agak memancing rasa penasaran teman-teman biasanya. Karena orang bingung ya, kok bisa jangan berhemat sih gitu. Bukannya kita diajarkan berhemat selama ini. Itu. Jadi ada beberapa tema yang nggak dibahas di kelas OM tapi dibahas di buku The Science of Wealth. Nah, saya pengen bahas yang jangan berhemat dulu deh ya. Jadi di buku The Science of Wealth itu ada satu tema yaitu
namanya judulnya Jangan Berhemat. Judul ini muncul dari pengalaman saya dulu ya. Jadi di buku ini kan saya cerita banyak tentang masa lalu saya yang kelam gitu ya. Kelamnya itu karena terjerat di lingkaran kemiskinan yang luar biasa pelik gitu. Salah satu kesalahan saya yang kayaknya sangat berperan untuk membuat masa kemiskinannya agak panjang, itu tentang itu, saya berhemat ya. Jadi ketika saya nggak berhemat, justru saya keluar dari jerat kemiskinan. Loh kok bisa? Nah itu pasti pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak berhemat juga sih. Maksudnya gini, jadi yang saya tekankan di bahasan jangan berhemat itu fokusnya, ya, fokusnya. Kesalahan saya dulu, dan itu yang membuat saya agak lama bergelut dengan kemiskinan. Saya terlalu memikirkan cara berhemat. Ya, saya terlalu sibuk memikirkan cara berhemat. Saya sibuk menekan pengeluaran saya. Ya, jadi pikiran saya tuh fokus ke gimana caranya supaya uang saya nggak habis gitu. Gimana caranya supaya uang saya bisa bertahan lama. Nah, itu sangat menyita pikiran saya. Dan gara-gara itu, saya jadi lama miskinnya. Beneran. Ya. Belakangan saya baru menyadari bahwa itu kesalahan besar saya gitu. Jadi karena saya terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara saya mempertahankan uang gitu ya, bertahan dengan uang yang ada, saya jadi mengabaikan, saya jadi nggak bisa memikirkan bagaimana caranya menambah penghasilan. Nah, itu kesalahan besar banget gitu, ya. Bentar ya. Oke, nah saya spotlight videonya. Jadi yang membuat saya bertahan cukup lama di jeratan kemiskinan itu adalah karena salah satunya adalah karena saya sangat fokus memikirkan bagaimana caranya uang yang segitu itu, yang sebenarnya nggak banyak gitu ya, karena penghasilan saya juga dulu kecil banget, dan saya sibuk mempertahankan itu supaya bertahan lama. Jadi saya nggak sempat memikirkan atau nggak punya waktu, nggak punya energi lagi untuk memikirkan bagaimana caranya saya dapat penghasilan lebih banyak gitu. Jadi saya sibuk aja menahan-nahan uang yang nggak seberapa itu gitu. Ya, akhirnya ya udah saya makin lama berkutat dengan kemiskinan itu. Ya. Nah, begitu fokusnya saya geser ke bagaimana caranya saya dapat penghasilan lebih banyak. Nah, sejak menggeser fokusnya itu ternyata efektif gitu. Artinya saya nggak terlalu dipusingkan lagi tentang bagaimana caranya uang yang ada itu bisa bertahan. Ya. Yang saya maksud jangan berhemat itu bukan boros juga ya. Jangan salah tangkap gitu. Yang saya maksud jangan berhemat itu pertama tadi kita nggak menghabiskan pikiran kita untuk menekan pengeluaran, ya. Karena kita nggak akan bisa menekan seluruh pengeluaran kita, nggak mungkin.
pengeluaran itu memang wajib dikeluarkan untuk yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah eh, kita hanya kita hanya mengeluarkan uang untuk yang sangat dibutuhkan saja, ya. Jadi prinsip saya waktu itu, saya hanya akan membeli sesuatu yang kalau saya nggak beli, saya akan mati, gitu. Ya, saya ulangi, saya hanya akan membeli sesuatu, saya hanya akan membeli sesuatu, kalau saya nggak beli sesuatu itu, saya akan mati, saya nggak akan hidup. Ya, misal beras, ya kalau saya nggak beli, saya mati, gitu. Kalau saya nggak makan, saya mati. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang nggak akan membuat hidup saya terancam itu nggak akan saya keluarkan, gitu ya. Jadi fokusnya benar-benar pada kebutuhan aja, ya. Pokoknya yang benar-benar bisa membuat bertahan hidup aja gitu. Jadi termasuk makanan yang kalau saya nggak beli, saya nggak mati, nah itu saya nggak beli. Misal pizza gitu ya, pizza itu saya nggak akan makan karena kalau misalnya saya beli, saya akan kerepotan, ya, uangnya pasti akan habis. Nah, tapi karena saya nggak beli, ya karena saya nggak beli, ya uangnya aman gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya hanya akan beli sesuatu yang itu berguna untuk membuat saya bertahan hidup. Oke, jadi nah ya bagaimana tentang bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Iya pokoknya jadi kita fokus untuk eh, mengeluarkan uang itu hanya untuk yang kebutuhan yang sangat urgent gitu. Karena ada kebutuhan yang nggak urgent juga sih gitu ya. Kebutuhan yang urgent itu misalnya eh, apa ya? Ya makanan yang agak inilah, yang agak eh, berharga mahal gitu ya, yang lebih mengeluarkan banyak uang. Jadi gitu. Jadi fokus saya adalah bagaimana saya nggak akan menekan pengeluaran lagi. Saya tetap ngeluarin uang untuk sesuatu yang urgent gitu. Ya. Nah, lalu fokusnya saya geser. Ya, fokusnya saya geser tentang ke bagaimana cara saya menghasilkan tambahan penghasilan. Nah, setelah fokusnya saya geser, nah saya agak plong tuh. Jadi perasaan saya agak nyaman. Karena biasanya ketika seseorang itu sangat terfokus dengan bagaimana dia berhemat, bagaimana dia menekan pengeluaran, saya agak yakin orang itu akan stres. Ya, kalau misalnya ada orang yang sangat fokus dengan cara dia berhemat, saya cukup yakin dia akan stres. Ya, stres. Aduh, ini harus keluar, itu harus keluar gitu ya. Eh, bayar ini, harus bayar itu, harus bayar segala macam gitu ya. Bayar uang sekolah anak, beli susu anak gitu. Kalau fokus dia ke situ, dia pasti akan stres. Ya. Kemungkinan besar akan stres lah. Nggak pastilah, kemungkinan besar akan stres. Jadi kalau yang saya analogikan di buku The Science of Wealth itu di awal-awal ya, di awal buku itu saya bilang gini kan, kita itu manusia itu hidup di dunia ini itu kayak mengisi kolam yang bocor, ya. Kita tuh sedang mengisi kolam yang bocor. Jadi kita punya kolam, ya. Kolam ini sebenarnya bocor. Tugas kita adalah mengisi air di kolam ini, ya. Jadi si kebocoran ini nggak mungkin nggak ada, ya. Pasti bocor. Memang harus bocor gitu. Kolam ini memang harus bocor. Jadi tugas kita adalah mengisi air ke kolam itu.
kita nggak mungkin bisa menutup semua kebocoran-kebocoran itu. Nggak mungkin, karena memang harus bocor gitu. Nah, kebocoran itu adalah pengeluaran-pengeluaran kita, ya. Pengeluaran-pengeluaran wajib kita. Jadi hidup itu kan memang memang pasti mengeluarkan uang gitu, pasti pasti membelanjakan sesuatu, pasti, membeli sesuatu. Nggak mungkin enggak gitu, ya. Jadi itu biarin aja gitu. Nah, eee, pertanyaannya adalah air yang kita masukin ke kolam itu bisa bisa menyuplai kebocoran-kebocoran itu enggak gitu, ya. Nah, karena pertanyaannya seperti itu, maka ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita masukin air ke kolam itu pakai apa, ya. Kita masukin air ke kolam itu pakai apa? Ada orang yang, eee, dia ngisi air ke kolam itu sendok pakai sendok gitu. Jadi ada sumber air gitu ya, dia ambil airnya pakai sendok gitu ya. Dia ambil air pakai sendok, lalu airnya dari sendok itu dimasukin ke kolam. Ambil lagi ke sumber airnya, bawa ke kolam, masukin. Ambil lagi, masukin ke kolam, ambil lagi, masukin ke kolam. Begitu seterusnya. Ada juga yang ngisi kolamnya pakai sedotan, ya, pakai sedotan. Gitu. Ya. Ada juga yang ngisi kolamnya ngambil airnya pakai gayung. Nah, ini agak banyakan dikit lah gitu. Ya, masukin ke kolam. Ada juga yang ngisi kolamnya pakai ember, ya. Jadi, lebih gede lagi gitu dari gayung. Ambil pakai ember, bawa, masukin kolam. Ambil, bawa, masukin kolam. Ada lagi yang pakai mungkin yang lebih besar misalnya, drum gitu ya, drum atau gentong gitu, gentong gede. Diambil, digelindingin mungkin ya, karena nggak bisa diangkat gitu, digelindingin, tumpahin ke kolam. Banyak gitu. Itu dapat banyak, airnya. Tapi resikonya juga besar tuh, bawa gentong tuh resikonya besar. Karena bisa cedera kan. Kan bawa gentong isinya air tuh berat tuh. Bawa-bawa itu tuh resikonya besar, bisa cedera gitu. Ada juga yang ngisi kolamnya pakai selang, ya. Jadi dia nyiapin selang, dia dia bikin instalasi di sumber airnya, bikin keran gitu ya, bikin bikin pipa, dikasih apalah gitu ya, dikasih mesin pompa air mungkin, ya. Sedot airnya, masukin ke keran, dari keran masukin ke selang, selangnya masukin ke kolam, ya. Tinggal buka kerannya, ngalir airnya ke kolam. Ya, ada yang seperti itu cara menghasilkan uangnya. Ada juga mungkin yang pakai selangnya lebih besar gitu. Jadi itu sumber airnya dibikin lebih besar lagi gitu ya, instalasinya lebih kompleks lagi. Selang yang lebih besar ini mungkin selang pemadam kebakaran gitu ya, masukin ke instalasi itu. Jadi air yang mengalir ke kolamnya itu bisa luber-luber gitu. Banyak banget dapatnya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, pertanyaannya kita cara ngisi air ke kolam itu dengan cara apa? Ya. Apakah dengan cara pakai sendok, pakai sedotan, pakai gayung, pakai ember, pakai drum, pakai gentong, atau pakai selang? Ya, selangnya kecil atau selang besar? Ya, dalam konteks wealth mindset, kondisi idealnya seperti pertanyaan dari siapa kemarin ya? Dari pertanyaan terakhir tuh, dari Mbak Indah. Ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Indah.
eh, ya saya jelasin kondisi nggak idealnya itu adalah ketika kita masih sibuk eh, angkut air untuk ngisi kolam kita. Artinya kalau kita sibuk angkut air, ya apalagi air yang diangkut itu kecil sedikit, itu kondisi yang sangat nggak ideal karena ya boro-boro mau penuh gitu ya si kolamnya. Jangan-jangan si kebocoran tadi itu aja nggak tercukupi gitu. Nah, kondisi nggak idealnya seperti itu. Selama kita masih sibuk bawain air gitu ya, bawain air dari sumber air ke kolam, itu belum kondisi ideal. Jadi kondisi idealnya adalah ketika airnya bisa ngalir sendiri ke kolam, kita cuma nonton aja gitu. Nah, itu kondisi idealnya. Ya, kondisi idealnya kita cuma mengawasi apakah airnya masih mengalir dengan lancar ke kolam. Ya, apalagi kalau misalnya airnya mengalir pakai selang pemadam kebakaran. Jadi itu wah bisa luber-luber airnya. Karena kalau airnya nggak luber, apalagi air yang nggak bisa menutup kebocoran-kebocoran tadi, kita nggak bisa ngasih air ke orang. Ya kalaupun bisa itu ngasihnya dikit-dikit gitu loh. Ya, bagi airnya dikit-dikit. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ya penghasilan kita juga masih pas-pasan gitu ya, yang ngasih orang juga seadanya gitu, nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi kalau mau ngasih banyak ya penghasilan kita harus banyak, kan gitu. Nah, itu eh, inti pemikiran dari tema jangan berhemat itu. Jadi fokus kita adalah bagaimana caranya kita bisa menghasilkan lebih banyak, bukan ke ini kok gelap ya. Bentar. Terang. Ini saya bingung sumber cahaya di mana di sini. Nah, gini deh. Jadi gitu ya. Jadi yang jadi fokus kita adalah bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang lebih banyak, bukan fokusnya ke uang yang dihabiskan seberapa banyak gitu. Jadi saya dulu waktu kuliah itu pernah dengar satu seminar gitu ya. Saya lupa siapa yang ngasih seminar. Ada kalimat yang bagus. Kalimatnya itu berhemat itu adalah cara paling tradisional untuk bertahan hidup. Ya. Berhemat itu adalah cara paling tradisional untuk bertahan hidup. Jadi ya kita akan bertahan hidup tapi itu nggak recommended gitu. Karena pasti nggak nyaman rasanya. Ya. Jadi daripada sibuk memikirkan cara berhemat, ya kita tetap biasa aja gitu ya, nggak usah pusing amat gitu ya, biasa aja kita keluarin apa yang kita perlu keluarin, tapi pikiran kita jangan dihabiskan ke cara berhematnya, cara menekan pengeluarannya, fokusnya ke cara menghasilkan lebih banyak gitu. Oke gitu ya, itu satu bahasan ini juga masuk ke tema tentang rezeki ya. Ya pastilah karena emang bahasan tentang rezeki. Ya. Masuk pertanyaan Mbak Rizka ya. Bagaimana cara memperbesar wadah rezeki kita? Cara yang paling gimana ngomongnya? Jadi tadi kan kita punya kolam tuh ya. Kita punya kolam. Nah,
pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa mengisi kolam ini dengan air yang banyak. Nah, gimana caranya kita punya cara untuk mengisi kolam ini dengan air yang banyak gitu. Jadi kita harus tahu caranya untuk mengisi kolam ini dengan air yang banyak. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya cara itu? Paham nggak maksudnya? Kalau kita nggak tahu caranya untuk punya cara menghasilkan banyak air di kolam itu, ya air kolam ini nggak akan bertambah banyak gitu. Ya, ini bulat ya. Ya intinya gini, intinya kita perlu menambah kapasitas diri kita, ya, karena kapasitas diri itu yang akan membuat kita tahu sesuatu, ya, tahu sesuatu, bisa sesuatu, ya. Kita nggak mungkin bisa bikin instalasi air tadi kalau kita nggak tahu caranya. Jadi kita harus tahu caranya dulu, cara bikin instalasinya, baru kita bisa bikin instalasi, taruh air, taruh selang di situ, masukin airnya ke kolam. Itu kan, ya. Jadi kalau menambah kapasitas, menambah wadah rezekinya, daya tampung, memperbesar daya tampung rezekinya, gedein juga kapasitas diri kita, ya. Kenapa kita nggak punya penghasilan 10 miliar, 11 miliar, 15 miliar sebulan? Atau nggak usah gede-gede deh. 1 miliar sebulan. Kenapa kita nggak bisa punya penghasilan 1 miliar sebulan? Atau kalau kegedean, kenapa kita nggak punya penghasilan 500 juta sebulan? Jawabannya karena kita nggak punya akses untuk mencapai angka itu. Ya, kita nggak tahu caranya. Takdir kita untuk mendapat penghasilan 500 juta, 1 miliar, bahkan 10 miliar sebulan itu mungkin ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Mungkin ada dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa kita punya takdir itu. Tapi karena kita nggak tahu, kita nggak punya akses untuk mencapai takdir itu, ya kita nggak dapetin itu. Gitu. Ya. Jadi untuk gedein daya tampungnya, kita harus gedein kapasitasnya juga. Makanya saya selalu bilang belajar lebih keras gitu ya, belajar lebih banyak. Kerjanya sih nggak usah keras-keras, tapi belajarnya harus keras gitu. Belajar itu harus mati-matian gitu. Tapi kerja itu nggak boleh mati-matian. Paham nggak maksudnya? Karena hanya dengan belajar mati-matian, kita nggak akan bekerja mati-matian. Kalau ada orang yang bekerja mati-matian, saya kayaknya bisa memastikan bahwa dia nggak pernah belajar mati-matian. Coba deh amatin. Coba amati. Ya, diri kita atau orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau ada orang yang kerjanya mati-matian, habis-habisan, jungkir balik gitu ya, banting tulang, peras keringat gitu. Kalau ada yang kerjanya dapetin duitnya dengan cara yang kayak gitu, mati-matian banget gitu ya, kerja kerasnya luar biasa keras gitu. Saya tebak dia nggak pernah belajar mati-matian. Karena kalau dia belajar mati-matian, tapi ini juga nanti konteks harus diperjelas. Dia belajar apa gitu ya? Kalau dia belajar tentang misalnya apa itu namanya? Dia cuma belajar hal-hal yang sifatnya knowledge, maksudnya kayak hal-hal gini. Ini masuk ke bahasan monetizing intelligence juga. Jadi ada orang yang besar kapasitas dirinya, ya, dia tahu banyak hal, dia bisa banyak hal. Tapi kalau dia nggak bisa menguangkan itu, nah ini jadi masalah baru. Karena di negara ini, di negeri kita ini,
ada banyak banget orang yang qualified, yang pintar-pintar, yang ahli-ahli gitu ya. Tapi ternyata mereka nggak punya skill untuk menghasilkan uang. Mereka nggak bisa menguangkan keahlian mereka ke keilmuan mereka itu. Banyak ilmunya, banyak skillnya, tapi nggak bisa dikonversi jadi uang gitu. Padahal mengkonversi keahlian ke ilmuwan, ke pinteran, ke apa lagi, semua sumber daya di dirinya itu, ya mengkonversi itu jadi uang, itu skill dasar gitu ya. Skill bertahan hidup paling paling dasar. Ya. Sebelum tadi kita membahas gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang tanpa tanpa kita sibuk nyari uang gitu. Ya. Jadi awalnya kita oke, nggak apa-apa capek nyari uang nggak apa-apa, tapi itu nggak boleh lama-lama gitu. Harus ada cara untuk kita nggak terlalu menghabiskan tenaga dan waktu lagi untuk menghasilkan uang. Karena uang itu tahu cara untuk datang ke kita kok. Ya, jadi kita perlu menyiapkan skenario supaya uang itu datang sendiri ke kita. Karena ada orang di dunia ini yang dia nggak kerja itu uangnya datang sendiri. Ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu berarti bisa. Gimana caranya? Ya itu yang kita belum tahu gitu. Ya kalau kayak saya ya alhamdulillah bisa sih gitu ya. Saya nggak terlalu banyak ngapa-ngapain gitu. Saya duduk di rumah, tidur di rumah. Itu uangnya datang sendiri, ya alhamdulillah sudah bisa gitu. Cuma belum terlalu besar aja gitu. Ya. Kalau untuk bertahan hidup sebulan, 2 bulan ya bisa lah gitu. Saya nggak ngapa-ngapain bisa bertahan hidup 2 bulan gitu. Jadi uangnya datang sendiri gitu. Kayak bisa sih gitu. Cuman belum gede aja gitu. Ya. Orang-orang kayak misalnya kayak almarhum Pak Habibie gitu ya. Itu pernah pernah penasaran nggak beliau dapat penghasilan dari mana? Selain dari gajinya sebagai mantan presiden ya. Beliau punya punya penghasilan pasif ya. Itu dari apa ya? Penemuan-penemuan yang beliau patenkan. Dan itu besar gitu. Nah, itu monetizing intelligence. Ya, kira-kira gitu. Hmm, nyambung dengan monetizing intelligence di saat pandemi atau berdaya di saat pandemi. Eh, ya makanya saya juga jadi bingung gitu ya. Kenapa ada banyak orang yang kebingungan menghasilkan uang eh, di situasi seperti ini. Oke, mungkin kemarin-kemarin karena dibatasi ya geraknya gitu ya, dibatasi geraknya. Tapi kan gerak gerak yang dibatasi itu kan gerak fisik gitu ya. Kita masih bisa kayak gini nih. Ya, kita masih bisa nge-Zoom bareng gitu ya. Kita masih bisa chat bareng, masih bisa ngobrol bareng walaupun jaraknya jauh-jauhan gitu ya. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera gitu ya. Kita jauh-jauhan masih bisa ngobrol bareng. Kalau kalau ada cara untuk bisa ngobrol sama orang yang jaraknya jauh, ya, saya ulangi, kalau misalnya ada cara untuk bisa ngobrol sama orang yang jaraknya jauh, yang nggak deketan sama kita, itu artinya kita punya peluang untuk menghasilkan uang dari orang yang kita ajak ngobrol itu, gitu. Kan kita nggak ada urusan dengan keluar dari rumah gitu. Maksudnya
Ya udah kita di sini aja kita bisa ngobrol sama orang gitu loh. Ya, kalau kita bisa ngobrol sama orang di luar sana yang jauh-jauh itu, harusnya kita punya peluang untuk menghasilkan uang dari itu gitu. Dan memang seperti itu yang saya dan teman-teman saya jalanin juga seperti itu. Maksudnya saya banyak teman-teman yang di saat pandemi justru penghasilannya justru makin besar gitu. Makanya kok kok ada yang kebingungan penghasilannya jadi menurun gara-gara pandemi. Nah, itu indikator bahwa eh, selama ini dia masih kerja keras gitu. Maksudnya selama ini dia masih mengandalkan mengandalkan eh, keluar keluar rumah gitu ya, eh, mengandalkan effort dari fisiknya yang bekerja untuk menghasilkan uang gitu. Kalau misalnya dia selama ini ya kayak ya saya dan teman-teman yang lain ini juga eh, kita sebelum disuruh di rumah aja juga kerjanya dari rumah aja gitu. Jadi ketika ada Mas Aidi tuh, Mas Aidi tuh kerjanya di rumah aja gitu. Mas Aidi ini internet marketer, beliau license trainer juga. Jadi kalau disuruh di rumah aja, ya sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa sama kita ya Mas ya. Gitu. Kita kita selama ini juga di rumah aja gitu, ya. Nah, lalu ketika ada yang eh, bermasalah dengan penghasilannya, eh, dia bingung mau menghasilkan apa, penghasilannya berkurang atau bahkan nggak ada gitu ya, entah mungkin karena dirumahkan, kena PHK gitu ya, ya kita tetap harus prihatin gitu. Cuma prihatin aja kan nggak cukup ya untuk membuat dia bisa punya penghasilan lagi gitu. Nah, dan dia sedih aja pun itu nggak bisa bikin dia punya penghasilan lagi gitu. Jadi sedih itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Mestinya dia bisa berpikir untuk saya harus ngapain gitu. Saya harus ngapain untuk dapat uang. Itu kok ada ya orang yang bisa menghasilkan uang walaupun kondisinya kayak gini. Itu loh. Jadi kita kayaknya kurang memaksa pikiran kita untuk berpikir kritis gitu. Kritis itu bukan bukan sibuk komentarin kerjaan orang lain ya, bukan gitu. Tapi kritis itu mempertanyakan ya dalam konteks penghasilan mempertanyakan gini, itu dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa ya dia dapat uang dalam kondisi kayak gini? Kok bisa ya penghasilan tambah besar dalam kondisi kayak gini? Nah, harusnya kita mikirnya tuh kayak gitu, ya. Oke. Berdaya di saat pandemi lagi ya. Ya intinya sih gini, intinya eh, kita kita kan yakin ya bahwa rezeki itu nggak mungkin diputus gitu. Eh, dalam kondisi apapun selama kita masih hidup di dunia, maka kita pasti akan tetap bisa hidup. Ya iyalah. Maksudnya selama kita hidup di dunia, kita pasti dijamin rezekinya. Nah, gitu kan. Prinsipnya kan kayak gitu. Nah, selama rezeki kita dijamin, artinya yang harus kita pikirkan hanya mengusahakan sesuatu. Ya, mengusahakan sesuatu. Apa yang diusahakan, nah itu nyambungnya dengan bahasan sunatullah. Ya, karena setiap setiap jalur rezeki ya dalam konteks penghasilan itu pasti punya sunatullah. Sunatullah kita sudah bahas bahwa sunatullah itu adalah eh, hukum Allah yang bekerja di alam semesta yang sifatnya kausalitas yang eh, sifatnya
jika begini maka hasilnya begini gitu ya. Jika melakukan ini maka hasilnya akan begini. Nah itu kan kausalitas. Itu sunatullah. Itu hukum yang berlaku di alam semesta ini. Dan bahasan rezeki selalu nyambung dengan prinsip ini. Ya. Nah, tugas kita cuman mengusahakan sesuatu yang sesuai dengan sunatullah. Dan sunatullah juga macam-macam ya. Ada sunatullah untuk menghasilkan angka sekian, ada sunatullah untuk menghasilkan angka sekian, ada sunatullah untuk menghasilkan angka sekian. Setiap sunatullah yang dilakukan, setiap tindakan yang dilakukan pasti beda-beda hasilnya gitu kan. Nah, walaupun kita nggak bisa memastikan angka pastinya gitu ya, kita menghasilkan ini lalu hasilnya pasti segini, nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Apalagi orang-orang kayak saya yang nggak punya penghasilannya jelas gitu ya. Saya nggak tahu apakah besok saya dapat berapa, lalu saya akan dapat dari mana. Nah, itu saya sama sekali nggak jelas, sama sekali nggak tahu dari mana sumbernya. Karena emang begitu prinsip dari rezeki, defaultnya rezeki itu kan rezeki itu sifatnya unpredictable ya. Dia nggak bisa diprediksi, nggak jelas sumbernya. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi kalaupun ada kondisi seperti ini, kondisi pandemi kayak gini bikin pengaruh atau mempengaruhi penghasilan kita, ya udah tinggal pikirin lagi gimana caranya untuk supaya nggak ada pengaruhnya gitu loh. Maksudnya ya kita adaptasi aja gitu. Kita nggak mungkin mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini gitu. Kita cuma bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kan gitu ya. Jadi saya banyak teman, saya ada satu orang teman saya gitu. Ada satu orang teman saya, nanti insya Allah saya punya kelas bareng sama beliau. Namanya Kang Nugi. Ya, Kang Nugi ini dia pengusaha. Tapi saya pastikan usahanya nggak bisa berjalan dalam kondisi pandemi ini. Karena usahanya itu adalah travel. Usaha travel nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Usaha travel tuh nggak bisa ngapa-ngapain hari gini gitu. Dia nggak bisa berangkatin orang umroh, orang haji, nggak bisa ngapa-ngapain, udah blank aja gitu, habis gitu. Oh, satu lagi, dia punya usaha IO, dia punya perusahaan IO, event organizer. Jadi dia punya dua usaha, satu event organizer, satu lagi travel, dua-duanya mati. Ya, dalam kondisi kayak gini, dua-duanya nggak bisa jalan. Tapi ternyata dia masih bisa hidup tuh, dan gede tuh hasilnya gitu. Kenapa? Karena dia mau memikirkan sesuatu, dia mau menggali lagi apa resource yang dia punya gitu ya. Karena beliau punya skill broadcasting. Basic beliau tuh MC gitu ya. MC, kemudian apa sih yang penyiar. Nah, basic beliau tuh penyiar radio, punya skill broadcasting. Nah, beliau bikin online course podcast. Nah, ya, bagaimana punya podcast, bagaimana caranya supaya podcastnya menarik gitu ya. Bikin online course itu, dan banyak banget yang daftar gitu. Banyak banget yang belajar. Nah, ini monetizing intelligence gitu.
Ya, beliau punya resources gitu ya. Beliau punya resource, punya sumber daya, keahlian broadcasting-nya itu. Lalu ketika usaha beliau yang 2 tadi ini mati gitu ya, dimanfaatin tuh monetizing intelligence-nya. Ya. Beliau punya sebelumnya juga ada, yang saya tahu beliau ngisi-ngisi training, public speaking gitu ya, public speaking. Nah, itu juga dibawa ke online ya, gimana caranya public speaking secara online. Jadi supaya nggak belepotan kayak saya ngomong gini ya, itu bisa seperti itu. Nah, semua sumber daya dikerahkan gitu, dan dia bisa bertahan hidup tuh gitu. Walaupun 2 usahanya mati total gitu, ya. Jadi saya curiga kita tuh emang malas mikir sih ya gitu. Orang Indonesia tuh kayaknya memang malas mikir. Kebanyakan orang Indonesia tuh memang malas mikir. Jadi kita nggak dibiasakan untuk memikirkan kondisi yang nggak menyenangkan gitu, yang nggak sesuai ekspektasi kita. Saya curiga gini, kita sejak SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, kita selalu punya ekspektasi yang muluk-muluk gitu, yang menggiurkan tentang, oh nanti saya kalau udah lulus SMA saya mau lanjut kuliah di sana gitu ya, lulus kuliah nanti saya akan bekerja di sebuah perusahaan yang gede, penghasilan saya jadi gede. Wah ini saya akan menjalani hidup yang menyenangkan gitu. Kita tuh yang kayak gitu. Polanya itu kayak gitu. Sehingga pas realitanya ketemu dan nggak sesuai ekspektasinya, itu bingung gitu. Makanya banyak banget pengangguran yang nggak punya penghasilan di Indonesia ini. Karena dia menganggap hidupnya akan berjalan mulus aja gitu. Nggak pernah ada guru ya. Yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman punya guru keren yang bisa nakut-nakutin gitu ya. Kamu mau ngapain nanti lulus? Ya. Kamu yakin bisa bertahan hidup kalau lulus? Kamu yakin orang tua kamu masih bisa membiayai kamu nanti kalau udah lulus? Kamu akan ngapain? Kamu mau makan dari mana nanti? Punya nggak guru yang kayak gitu? Kalau punya, berarti itu guru keren banget gitu. Sayangnya nggak ada. Saya sih nggak ketemu ya. Saya sih nggak nemuin guru kayak gitu selama ini. Nggak ada guru yang memaksa saya untuk berpikir, kamu mau ngapain nanti kalau udah lulus? Mau kuliah. Terus kalau udah kuliah, pasti bisa hidup enak. Yakin kamu bisa kerja di perusahaan yang kamu inginkan? Kamu tahu jumlah pengangguran di negeri ini berapa banyak? Kamu tahu akan bersaing dengan berapa banyak orang? Itu nggak ketemu sama saya selama ini. Jadi nggak ada yang nakut-nakutin saya. Ekspektasinya tuh mulus-mulus aja gitu. Makanya ya kalau misalnya udah pernah baca buku ini yang cerita saya gagal tes masuk ke perusahaan BUMN ya, itu kan saya shock gitu. Itu saya shock. Shock banget gitu. Karena saya nggak menyiapkan itu. Saya mikirnya lempeng-lempeng aja gitu. Saya mikirnya tuh ya udah saya lulus SMK, karena SMK saya nyambung dengan BUMN itu, saya aman lah, saya pasti bisa masuk tuh. Saya nggak menyiapkan kemungkinan terburuknya. Ya, makanya prinsip yang perlu ada di kita itu, prinsipnya itu apa istilahnya, hope for the best, prepare for the worst gitu ya. Kita berharap yang terbaik nggak masalah gitu ya. Tapi kita harus menyiapkan juga kemungkinan terburuknya. Ya, kita prepare gitu untuk ada worst case apa, ada case terburuk apa yang akan terjadi gitu. Nah, itu selama ini nggak pernah ada. Jadi orang Indonesia itu santai, lempeng-lempeng hidupnya, mengalir kayak air mengalir gitu ya.
Jadi ketika ada kondisi yang jebret gitu ya, nggak mengenakan, itu shock, kaget gitu, bingung mau ngapain, panik, panic attack gitu ya. Saya harus ngapain. Makanya ada yang ya banyak kasus kejahatan segala macam gitu ya. Ya karena mereka nggak pernah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk gitu. Ya emang nggak pernah dibiasakan mikir yang jauh sih ya gitu. Gitulah ya. Jadi termasuk ketika kita punya anak gitu ya. Anak-anak kita harus dibiasakan untuk menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang nggak menyenangkan bagi dia. Gitu. Dengan begitu dia bisa punya mental yang siap ketika ada guncangan gitu, ada turbulence dalam hidupnya. Saya nggak disiapkan untuk itu sayangnya dulu. Ya. Saya hidup di keluarga yang sangat berkecukupan, dikasih fasilitas macam-macam. Ya, saya kuliah, kalau saya nggak nolak, saya dikasih mobil gitu ya. Untungnya saya nolak gitu ya. Macam-macam lah, segala fasilitasnya dipenuhi segala macam gitu. Jadi ya terjerat di kemiskinan beberapa tahun itu ya alhamdulillah sih gitu ya. Itu pelajaran mahal bagi saya dan ya itu jadi kursus ya pembelajaran lah ya, pembelajaran itu sekolah berharga gitu ya. Saya jadi dipaksa untuk mikir lebih cerdas gitu ya. Saya dipaksa untuk mikir apa yang nggak dipikirkan orang lain gitu. Ya. Ya itu karena kesulitan yang saya hadapi. Kalau saya hidupnya anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Seandainya dulu saya menerima tawaran orang tua saya untuk kembali ke kampung gitu ya, saya ngelanjutin usaha orang tua, saya bisa pilih tinggal di rumah yang mana saja, saya bisa minta modal berapa saja yang saya inginkan. Seandainya saya milih itu, saya nggak akan ada di kondisi kesulitan keuangan yang panjang, dan saya nggak akan dapat pembelajaran apa-apa. Ya, jadi ini juga pesan pentingnya gitu ya. Ya kalau ada kondisi yang nggak menyenangkan, itu enjoy aja lah gitu, nikmatin aja. Karena someday kita akan bisa cerita bahwa saya bisa bertahan dari ujian itu dulu gitu. Saya bisa bertahan hidup dari kondisi sulit dulu itu gitu. Someday itu akan jadi cerita yang menyenangkan. Ya. Jadi sekarang silakan berpikir lebih cerdas gitu ya. Berinovasi gitu ya. Termasuk tentang teman-teman yang punya usaha gitu ya. Saya core bisnis saya fashion. Ya, core bisnis saya fashion. Dan kondisi pandemi kayak gini fashion itu jebret gitu. Dan ya kebayang aja kalau misalnya saya nggak bisa mikir. Ya alhamdulillah Allah ngasih masih bisa ngasih saya kesempatan untuk berpikir lebih jernih gitu ya. Jadi saya bisa belok-belokin setir gitu ya. Saya bisa bermanuver, ambil ini, ambil peluang ini, ambil peluang itu, ambil peluang itu. Gitu. Ya, oke. Saya pilih aja nih, banyak banget pertanyaannya. Ya bang, kasih tips-tips aja bang, gimana caranya kayak pakai ilmu langit. Ilmu langit itu kayak apa? Saya orang bumi, saya pakai ilmu bumi aja lah gitu. Ilmu langit itu kayak apa? Maksudnya amalan-amalan gitu ya? Saran saya, kalau beramal itu, beribadah itu, ya memang untuk langit gitu ya. Jadi amalan langit itu untuk langit, bukan untuk bumi. Ya. Urusan ibadah kita itu untuk kepentingan langit.
untuk urusan akhirat kita, bukan untuk urusan hidup di dunia gitu. Kalaupun ada efeknya untuk hidup di dunia, itu sekedar efek. Sekarang saya tanya deh. Saya akan unmute ya, saya akan unmute. Lalu nanti saya akan nanya sesuatu. Oh, saya tanya langsung, terus teman-teman jawab di chat aja deh ya. Silakan jawab di chat ya. Saya tanya dulu deh. Apa tujuan kita makan? Nah, alumni jangan jawab ya. Ini banyak alumni yang masuk juga. Jadi mohon alumni jangan jawab, pura-pura nggak tahu aja. Ya. Apa tujuan kita makan? Kalau yang belum pernah dapat pertanyaan ini boleh jawab. Pada malu jawab. Saya unmute sekalian deh ya. Saya unmute semuanya. Oke, udah ada jawaban tuh. Biar kuat, sehat, tetap hidup. Yang mau jawab pakai suara juga ini udah saya unmute nih. Apa tujuan kita makan? Ayo, biar kenyang. Yang lain yang mau pakai suara juga boleh. Mas Aidi angkatan berapa, Mas? WMI, Mas? Lupa. Sama, Bang. Pas sudah angkatan senior itu. Biar kuat melanjutkan hidup, ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Biar ada tenaga untuk menjalankan ibadah. Sekarang pertanyaan kedua. Apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita belajar? Apa pengetahuan? Apa lagi? Punya pengetahuan, nambah ilmu. Apa lagi? Menambah kapasitas diri. Biar pintar, biar bisa berbagi sama orang lain. Apa lagi? Biar bisa jawab ujian. Apa lagi? Oke, saya ganti jawab pertanyaannya. Tambah lagi pertanyaan yang lain. Biar next ilmunya bisa dipakai dan berguna, maksudnya akhirnya biar bisa earn something dengan ilmu tersebut. Oke. Biar bisa bertahan hidup juga, Bang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan kita bekerja? Nggak punya bola. Apa tujuan kita bekerja? Hilang bolanya kan. Ini karena nggak ada yang jawab pakai suara, saya mute lagi deh. Kerja biar gak nganggur, ya bagus, dapat uang, ya kerja agak dapat gaji, ya oke. Lagi, apa tujuan kita bekerja? Memenuhi kebutuhan hidup. Oke, cukup. Sekarang saya jawab, ngisi waktu. Karya ibadah. Kerja buat bertahan hidup, oke. Karena kerja itu sunatullah, oke. Sekarang saya jawab. Apa tujuan kita makan? Biar ada tenaga tadi ya, biar kuat melanjutkan hidup, biar kenyang, biar kuat, biar sehat. Orang kalau makan, itu bukannya emang ada tenaga ya. Ya. Kalau orang makan sesuatu yang punya karbohidrat, ya, ada gulanya, kan gula itu emang nambah tenaga. Kalau udah punya tenaga itu pasti kuat gitu. Ya. Kalau udah punya tenaga, itu ya memang bisa melanjutkan ibadah, menjalankan ibadah gitu. Memang pasti kuat untuk bisa beraktivitas gitu ya. Kalau kita makan sesuatu yang mengenyangkan,
kan emang kenyang gitu. Ya. Jadi kenapa kita belajar gitu? Kenapa kita belajar tadi biar biar pinter, biar bisa berbagi sama orang lain, nambah kapasitas diri, nambah ilmu, punya pengetahuan, nambah pengetahuan, dan lain sebagainya gitu ya. Orang kalau belajar sesuatu, itu bukannya emang dapat ilmu ya. Bukannya memang bisa jawab ujian akhirnya gitu. Bukannya emang kalau belajarnya benar jadi pinter gitu. Orang kalau belajarnya benar kan emang jadi pinter gitu. Kalau nggak benar belajarnya emang nggak akan pinter gitu. Itu kan emang kayak gitu gitu. Orang kerja buat apa? Buat dapat uang, buat dapat gaji, ngisi waktu gitu. Memenuhi kebutuhan hidup, berkarya. Kerja itu sunatullah. Ya memang itu kan. Jadi maksudnya orang kalau kerjanya benar ya dapat uang gitu. Kalau udah dapat uang ya dia bisa melanjutkan hidup gitu. Memang kayak gitu. Itu tujuan namanya. Itu tujuan atau efek? Ya, itu tujuan atau efek. Jadi saran saya coba dibedakan antara efek dan tujuan. Ya. Ada yang namanya efek, ada yang namanya tujuan. Efek itu bagi saya, definisi saya adalah efek itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, secara hukum alam dia pasti terjadi kalau dia dilakukan gitu. Ini pipi ditampar, plak gitu. Ya. Apa tujuannya nampar pipi? Supaya sakit gitu. Ya. Apakah nampar pipi itu tujuannya supaya sakit? Enggak dong gitu. Sakit itu memang efek ketika pipinya ditampar gitu. Ketika ada benda, ya ada satu benda, ya, entah ini atau ini gitu, ditabok ke sini gitu ya. Ya emang sakit gitu. Jadi nggak usah diniatkan, nggak usah dijadikan tujuan sakitnya gitu. Nggak usah dijadikan tujuan. Ya kalau nabok orang pengen supaya dia sakit nggak usah gitu. Itu emang pasti sakit gitu. Tujuannya bisa jadi supaya dia tersadar, supaya dia berhenti melakukan sesuatu gitu. Itu lebih pantas dijadikan tujuan daripada tujuannya adalah sakit gitu. Makan lalu kenyang itu memang efeknya kayak gitu gitu. Ya. Kalau makan permen satu drum gitu, satu toples, satu drum gitu, ya mungkin nggak kenyang gitu karena emang bukan makanan yang mengenyangkan. Ya. Belajar lalu pinter itu memang efeknya kayak gitu. Nggak usah dijadikan tujuan. Kenyang, pinter, dapat ilmu itu nggak usah dijadikan tujuan. Memang pasti dapat ilmu, memang pasti jadi pinter gitu. Itu emang efeknya kayak gitu. Emang sunatullahnya berlaku ya kayak gitu. Tujuannya memenuhi kewajiban sebagai makhluk hidup dan diberi akal. Ya, bebas lah. Dapat uang dari bekerja itu juga nggak usah dijadikan tujuan. Memang pasti dapat uang gitu. Cuma masalahnya gini, ya bebas-bebas aja mau menjadikan itu sebagai tujuan ya silakan gitu. Mau menjadikan kenyang sebagai tujuan makan, itu ya boleh gitu, bukan nggak boleh. Silakan. Ini kok gelap ya? Sebentar. Oke. Mau menjadikan kenyang sebagai tujuan dari makan, mau menjadikan dapat ilmu sebagai tujuan dari belajar, mau mendapatkan mau menjadikan dapat gaji sebagai tujuan dari bekerja, itu silakan banget. Cuma kalau sekedar kenyang gitu ya, kita menjadikan kenyang sebagai tujuan, ya, saya khawatir nanti kita nggak ada bedanya sama kucing. Ya, kita nggak ada bedanya sama kucing, sama ayam, sama apalah gitu ya, yang lain-lainnya. Karena kucing, ayam dan lain sebagainya itu mereka makan untuk
kenyang. Itu apa sih? Untung nggak bilang apa sih? Nggak jelas Bali ya. Mau menjadikan pinter dapat ilmu sebagai tujuan belajar ya silakan juga. Dapat uang, dapat gaji sebagai tujuan bekerja ya silakan. Cuma yakin mau sampai situ tujuannya. Ya. Menurut saya sih sayang gitu. Nggak worth it gitu. Maksudnya yakin nggak ada sesuatu yang lebih besar yang bisa dijadikan tujuan. Kalau saya sih mikirnya gini, apa sesuatu yang kecil banget kemungkinan untuk didapatkannya, ya kecil banget kemungkinan untuk didapatkannya, maka itu lebih pantas dijadikan tujuan. Ya makanya kalau jadi pertanyaan ini ujungnya gitu ya, ini kita singkat gitu ya. Jadi pertanyaan ini ujungnya adalah makan, kenapa kita membaca basmalah gitu ya, membaca bismillah ketika makan. Jadi setahu saya doa makan tuh nggak panjang-panjang, cuman bismillah aja. Ya, doa makan itu bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau mau baca itu silakan. Tapi bukan itu yang dianjurkan untuk dibaca sebelum makan. Yang dianjurkan Rasul untuk dibaca sebelum makan itu cuman bismillah. Kenapa sesingkat itu? Kalau saya jadi curiga bahwa tujuannya supaya orang nggak lupa. Jadi kalau udah singkat masih lupa juga itu kebangetan, kelewatan. Tujuan baca basmalah adalah supaya aktivitas makan kita itu dijadikan sebagai ibadah. Nah, kalau aktivitas itu jadi ibadah, maka endingnya adalah kita berharap Allah ridho dengan aktivitas itu. Nah, ridhonya Allah itu belum tentu didapetin. Ya, ini kayak ustadz banget ya. Ridhonya Allah itu belum tentu didapetin. Jadi itu bagi saya lebih ada tahu bulat. Iklan. Sesuatu yang belum tentu didapatkan itu lebih pantas untuk dijadikan tujuan menurut saya. Ya. Belajar, dapat ilmu, ya itu emang pasti gitu. Cuman menjadikan sesuatu yang belum tentu didapatkan, kayak ridho Allah tadi, itu lebih pantas dijadikan tujuan belajar gitu. Ya. Mungkin nggak Allah ridho dengan saya belajar ini? Ya. Mungkin nggak Allah ridho dengan saya bekerja? Kira-kira Allah ridho nggak dengan pekerjaan saya? Nah, itu tuh lebih pantas dijadikan tujuan gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya pakai ilmu langit gitu ya, yang saya maknai sebagai ilmu langit itu maksudnya mungkin amalan-amalan gitu ya, amalan-amalan ibadah gitu. Kok kayaknya apa ya, nggak sesuai gitu loh. Kayaknya nggak sesuai banget menjadikan ibadah kita tujuannya sekedar untuk bisa bertahan hidup di dunia gitu. Lalu nanti ditanya, kamu ngapain hidup di dunia? Supaya bisa ibadah. Terus nanti kamu ibadah ngapain tujuannya? Supaya bisa hidup di dunia. Kayak gitu terus gitu, muter-muter. Sama kayak orang berinfak gitu ya. Ada orang berinfak, kamu kenapa berinfak? Ya, supaya orderan saya lancar gitu. Kamu tujuannya berinfak ngapain? Supaya dapat lebih banyak uang gitu. Karena kan katanya ketika berinfak itu akan dibalas sekian kali lipat gitu. Jadi dia berinfak untuk dapat
uang lebih banyak, ya, untuk dapat kekayaan lebih banyak. Lalu nanti dia bilang gini, eh, lalu nanti kalau udah banyak uangnya mau ngapain? Ya supaya bisa berinfak lebih banyak gitu. Balik ke sini lagi, ya. Nanti ditanya, kamu ngapain berinfak? Ya supaya harta yang lebih banyak. Terus aja muter-muter kayak gitu. Ini mau ngapain ini sebenarnya? Tujuannya apa sih sebenarnya? Gitu. Kok jadi bulat gitu? Ya. Jadi saya agak nggak masuk di akal saya. Ya, lucu gitu. Kalau gini, kalau misalnya infak itu dijadikan sebagai tujuannya jadi kaya, banyak uang, banyak orderan dan lain sebagainya, maka saya mau bilang bahwa infak kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan infaknya Mark Zuckerberg, Bill Gates dan kawan-kawannya itu. Jangan kira mereka nggak berinfak gitu. Infak mereka tuh gede-gede, bisa jutaan dolar setahun yang mereka keluarkan untuk berinfak, gitu. Untuk sedekah. Gitu. Ya, Gates Foundation namanya, Melinda and Gates Foundation kalau nggak salah ya. Gates and Melinda Foundation. Itu yayasannya punya Bill Gates. Mark Zuckerberg saya nggak tahu yayasan atau enggak, tapi dia kayaknya punya sih. Ya. Tapi yang jelas dia mendonasikan jutaan dolar setiap tahun dari keuntungan perusahaannya. Kira-kira apa tujuan mereka? Kira-kira apa tujuannya? Apakah mendapatkan ridhonya Allah? Apakah Bill Gates bersedekah supaya dapetin surga? Enggak dong gitu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempertahankan kekayaan mereka. Ya. Karena mereka tahu persis, karena orang-orang barat itu, orang-orang yang enggak beriman itu tahu persis bahwa kalau mereka ngasih sesuatu, itu mereka pasti dapat sesuatu yang lebih banyak. Memang kayak gitu hukum alamnya. Mereka tahu persis kayak gitu hukum alamnya. Jadi mereka punya istilah when you give something you will get something gitu. Atau when you give more you will get more, ya, something like that lah, kayak gitu-gitu lah ya. Ya. Mereka sangat meyakini itu. Sangat meyakini itu. Jadi mereka tuh berlomba-lomba untuk bersedekah gitu, berdonasi, charity. Emang tujuannya untuk akhirat? Enggak. Tujuannya untuk dunia. Ya. Jadi makanya saya di buku ini ya. Saya di buku ini bikin satu bab khusus judulnya apa ya? Rekonstruksi ulang. Bentar saya cari dulu. Rekonstruksi pemaknaan marketing langit. Ya, rekonstruksi pemaknaan marketing langit. Saya tulis satu bab khusus untuk bahas itu. Jadi ya saya terserah aja kalau misalnya ada teman-teman yang mau menjalankan konsep marketing langit itu, mereka beribadah untuk dapat uang segala macam gitu ya. Silakan aja. Ya toh nanti kita masing-masing di akhirat akan dihisap sendiri-sendiri gitu ya, akan ngurusin masalah kita sendiri-sendiri. Cuma saya ngasih pertimbangan aja gitu. Yakin mau kayak gitu. Kalau mau kayak gitu ya silakan, nggak ada masalah, bukan urusan saya. Ya. Cuman saya mau ngasih tahu aja bahwa kalau sekedar tujuan kita di dunia, tujuan kita, orientasi hidup kita itu hanya dunia gitu. Dapetin harta. Itu nggak akan pernah dapat harta. Segitu-gitu aja kita dapatnya. Beneran deh. Beneran. Ya. Jadi ya saran saya
pahami lagi konsep sunatullah dan syariatullah itu. Ya. Kita hidup di dunia, ada sunatullahnya, penuhi sunatullahnya, maka kita bisa hidup aman di dunia. Ada konsep syariatullah yang sifatnya opsional. Syariatullah itu opsional. Pilihan. Ya. Syariatullah itu sifatnya pilihan. Mau beriman sama Allah, silakan. Nggak beriman juga nggak apa-apa. Makanya ya perintahnya juga kan ayatnya juga bunyinya itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau berislam silakan, nggak berislam juga nggak apa-apa. Kalau berislam nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Konsekuensinya adalah setelah jadi orang beriman, maka konsekuensinya adalah masuklah Islam secara kafah. Kafah itu totalitas, sempurna, komplit, utuh, menyeluruh gitu. Kalau udah jadi orang Islam, berislamnya secara kompleks, secara menyeluruh, secara komprehensif. Ya. Kenapa? Karena ketika dia berislam secara menyeluruh, ketika dia menjalankan syariatullah secara menyeluruh, maka secara otomatis sunatullahnya akan mengikuti. Sunatullahnya akan mengikuti. Makanya ada istilah kalau kamu mengejar dunia, maka kalau kamu mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu gitu ya. Ungkapan itu bagi saya ungkapan yang pas dengan konsep kekafahan berislam gitu. Menyeluruhnya dalam berislam. Kafah itu operasionalnya bagaimana ya, Bang? Kafah itu kan memenuhi semua syariatullah dengan komplit gitu ya, utuh, nggak dipilih-pilih, nggak sebagian-sebagian. Jadi ya dia menjalankan semua perintahnya Allah gitu. Ya. Sebentar ada yang datang. Udah. Jadi kafah itu adalah menjalankan semuanya secara komprehensif. Jadi agama kita ini punya aturan apa, ya jalanin aturan itu. Gitu. Nanti di aturan itu kita akan ketemu dengan sunatullah yang secara secara logika, secara sains, secara hukum alam dia akan membantu kita untuk hidup aman di dunia. Misalnya jadi ketika kita memenuhi semua syariatullahnya dengan sempurna, kita nanti akan memenuhi juga irisan sunatullahnya. Jadi ada sunatullah yang itu memang diajarkan oleh syariat. Misal, saya sering banget ngasih tahu ini. Misal, motong kuku aja ya, motong kuku. Ini yang paling sederhana gitu. Motong kuku itu bagian dari syariat, ya, bagian dari perintah agama ini. Aduh, ini kok gelap ya. Nah, benar. Motong kuku itu adalah bagian dari syariat, bagian dari perintah agama, ya. Tapi secara sunatullah memang ada gunanya gitu. Apa gunanya? Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya saya adalah pengusaha, lalu saya butuh modal dan saya harus datang ke seorang investor, ya. Lalu saya datang mempresentasikan usaha saya, kasih proposal gitu ya, dengan kuku yang panjang-panjang dan hitam-hitam. Ya. Bisa bayangin nggak kira-kira apa yang ada di kepala si investor itu? Mungkin yang ada di kepalanya itu, ini orang
ngurus kukunya aja nggak bisa. Gimana dia mau ngurus perusahaan? Ngurus kukunya aja dia nggak bisa. Saya nggak yakin lah ada orang yang nyaman ketika melihat orang lain kukunya panjang-panjang hitam-hitam. Kalau ada yang nyaman, ya kemungkinan kuku dia juga hitam-hitam panjang-panjang gitu. Ya, jadi gitu. Apalagi pakai wangi-wangian gitu ya, pakai parfum. Parfum itu bagian dari syariat. Ya, parfum itu bagian dari syariat bagi laki-laki. Ya, Rasul itu, ya Nabi Muhammad itu punya parfum favorit misik ya, misik. Nah, misik itu, ya nanti teman-teman boleh googling. Misik itu kalau yang asli itu sebanyak ini harganya bisa jutaan. Kalau yang asli. Jadi misik itu kan dia dari minyak rusa ya. Bukan minyak, apa sih namanya? Lemak. Ya. Jadi ada hubungannya dengan gitulah. Ya. Nah, itu sorry. Bukan. Itu juga iya mahal. Cuman yang saya mau bilang ada tanaman yang namanya saffron. Pernah dengar nggak? Ya. Saffron itu 1 gramnya itu bisa ratusan ribu harganya. Nanti coba search tentang saffron. Ya. Saffron. Atau zakfaron. Zakfaron. Nah, Rasul itu dan para sahabat termasuk orang-orang kayak Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Generasi penerusnya para sahabat Rasul gitu ya. Itu bisa ngeluarin tuh ada yang jualan saffron tuh. Bisa pakai minyak saffron yang harganya mahal banget. Karena untuk dapetin parfum dari saffron itu banyak banget gitu ya, banyak banget pohon lembaran-lembaran saffronnya itu dia diolah sedemikian rupa sampai minyaknya keluar. Gitu. Itu mahal banget gitu. Nah, Rasulullah itu terbiasa pakai misik juga gitu ya. Misik itu yang saya bilang buat sebotol yang mahal itu Rasul itu bisa sampai rambut dan jenggot itu berkilau-kilau karena minyak gitu. Kebayang nggak makanya sebanyak apa? Jadi itu bagian dari syariat. Dan kebayang nggak sih kalau misalnya kita dekat-dekat sama orang gitu ya, yang satu ini mengeluarkan bau yang tak sedap gitu ya, yang satu lagi mengeluarkan aroma parfum. Gitu. Mana yang kira-kira lebih nyaman bagi kita? Kayaknya nggak ada deh yang nyaman dengan bau yang nggak sedap. Gitu. Ya, berarti berislam kafah itu berhidup menurut sunnah Rasul ya Bang, termasuk dalam kehidupan keseharian. Ya iya gitu. Ya, Islam yang kafah itu kan ketika kita bisa ya semuanya, termasuk semua yang diajarkan Rasul dalam keseharian. Kira-kira seperti itu. Jadi secara sunatullah itu dia ada irisan-irisan yang sudah ada lengkap di syariat gitu ya. Sudah ada lengkap di syariat. Disiplin, tepat waktu, rajin belajar, kemudian berpikir fleksibel. Ya. Berpikir fleksibel itu termasuk syariat. Ya. Misal, berpikir fleksibel termasuk syariat itu misal gini.
ada Syekh Sudais, ya, Syekh Sudais. Syekh Sudais itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram beliau nggak pernah pakai kunut ketika subuh. Ya, nggak pernah pakai kunut karena di sana ya sholat subuh nggak pernah pakai kunut. Mazhabnya nggak pakai kunut. Tapi begitu sampai di Indonesia, dan Syekh Sudais diminta untuk jadi imam sholat subuh di Indonesia, beliau pakai kunut. Itu namanya fleksibilitas. Ya, itu fleksibel. Itu bagian dari syariat. Ya. Nah, dalam konteks urusan dunia kita, gitu ya, dalam konteks urusan dunia kita, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, itu fleksibilitas itu termasuk yang paling urgent. Ya, bergunanya saat-saat kayak gini nih. Ya, saat-saat kayak gini. Kondisi pandemi gitu ya, kita kesulitan untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Yang bisa menyelamatkan kita salah satunya adalah fleksibilitas berpikir kita. Ya karena saya udah pernah bilang ya, ada teman saya yang dulu dia kekeh banget gitu, yang ngotot banget, bilang bahwa nggak boleh punya usaha banyak-banyak, punya usaha tuh satu aja gedein gitu. Ngapain usaha banyak-banyak gitu. Sementara saya dari dulu bilang bahwa lebih baik punya penghasilan 10 juta dari 10 perusahaan. Jadi setiap perusahaan tuh ngasih 1 juta, ya, ngumpul 10 juta. Itu lebih baik daripada punya 10 juta dari satu perusahaan. Kenapa? Karena ketika satu perusahaan bermasalah, udah tinggal buang gitu. Kita masih punya 9 lainnya. Dan dia kekeh banget, dia ngotot banget bahwa punya usaha itu satu aja, gedein gitu. Karena repot kalau banyak-banyak, kata dia gitu. Apa yang terjadi begitu kondisi pandemi kayak gini? Dia jualan segala macem dong gitu. Dia jualan segala macam, dia punya usaha macam-macam jadinya. Ya, jadi fleksibilitas itu memang sunatullah gitu. Jadi emang harus kita mau nggak mau akan dipaksa untuk fleksibel. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi semua aturan-aturan yang secara sains itu berfungsi untuk membuat penghasilan kita besar gitu ya. Biasanya itu sudah diatur di syariat. Ya kayak tadi ya, disiplin tepat waktu, rajin belajar, bergaul dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya. Kemudian penyaring satu itu bergaul dengan orang-orang yang nggak sembarangan. Kemudian apalagi komunikatif gitu ya. Komunikatif ini juga saya agak lucu ketika berinteraksi dengan teman-teman yang mereka ini soleh-soleh gitu ya, bagus-bagus pemahaman keislamannya, tapi kok yang nggak ada komunikatifnya gitu loh. Kalau ketika berkomunikasi jual beli itu nggak ada komunikatifnya gitu. Saya beli sesuatu misalnya, saya sama istri saya lah. Jadi kita sering beli sesuatu dari seseorang, teman gitu ya, yang kita tahu ini pemahaman agamanya bagus, ini orang soleh gitu. Jadi kita pengen bantu dia supaya kondisi keuangannya bagus gitu ya, supaya dia bisnisnya semakin berkembang. Kita pengen bantu dia, lalu kita pesan dari dia gitu ya. Tapi yang ada itu kita kesel gitu. Karena apa? Karena dia nggak komunikatif. Gitu. Ya, kita udah pesan nih. Ya, kita udah pesan. Lalu kita ngarepin dong barang itu datang, ya. Dia menghilang tiba-tiba. Dia nggak bilang nggak ada, dia nggak bilang barangnya apa segala macam, itu nggak ada ngomong sama sekali. Hilang gitu aja. Kita udah ngarep-ngarep, kita udah nunggu-nunggu gitu. Kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu. Jadi orang nggak nunggu-nunggu. Kita bisa beli tempat lain gitu. Ini kita nungguin dia nggak ada kabar gitu ya. Dia diam aja gitu. Ada juga ya, udah nggak ada kabar. Ada juga nih yang lain lagi.
Ya, udah nggak ada kabar, nanti dia datang tiba-tiba, kocok, datang depan rumah. Assalamualaikum. Dia nggak ada janjian dong, gitu. Dia nggak ada bilang mau datang, tiba-tiba dia nganterin barang, terus bilang harganya sekian. ini sungguh ajaib gitu. Ini keren banget, keren banget orang-orang kayak gini. Ini diajarin di mana sih berislamnya gitu. Islam itu ngajarin untuk komunikatif, untuk kita bisa memperkecil konflik gitu. Memperkecil konflik itu salah satunya dengan berkomunikasi dengan baik, jelas, clear. Ya. Kalau mau apa-apa diomongin. Mau datang ke rumah seseorang janjian dulu, nggak tiba-tiba. Ya. Karena ya kalau dia datang kita nggak ada kan kasihan gitu ya. Ya kalau dia pakai kurir gitu ya, dia pakai kurir ekspedisi gitu ya. Oke lah, ekspedisi nggak bisa diharapkan untuk janjian, ya udahlah. Ya kita yang menyesuaikan gitu. Tapi ini private gitu ya, personal, dia bisa janjian gitu. Ini banyak banget kasus-kasus kayak gini, banyak banget. Jadi makanya saya bilang ya udah mau azan ya. Makanya saya bilang ini PR buat teman-teman, buat kita lah ya, buat kita untuk serius nih gitu. Makanya di buku The Science of Wealth saya bilang coba dibikin listnya gitu, dibikin listnya. Mana sunatullah yang jadi bagian dari syariatullah gitu. Jadi mana saja yang membuat aturan-aturan syariat mana yang itu berfungsi untuk membuat kita bisnis kita semakin berkembang, karir kalau misalnya yang bekerja karirnya semakin bagus gitu ya, dan semua urusan dunia lainnya itu biasanya sudah diatur di syariat. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti ilmu itu tidak bisa menjamin perilaku seseorang dengan ilmu yang dimiliki. Ya, dia belum punya ilmu itu aja gitu ya. Jadi ilmunya belum komplit sih sebenarnya. Ya, kira-kira gitu. Makanya tugas kita adalah belajar terus gitu. Ya. Nggak usah ketakutan dengan saya banyak banget ini dapat ilmu gitu ya. Saya bingung sendiri mau pakai yang mana gitu. Ini nggak usah ketakutan kayak gitu. Jadi someday kita akan pakai ilmu ini gitu. Ya. Teman-teman kan belajar hitung-hitungan tambah-tambahan perkalian kan waktu TK, SD ya. Waktu SD, SMP gitu. Waktu SD kan nggak kepake kali-kalian tambah-tambahan itu untuk hitung duit gitu. Belum ngurusin duit, kepakainya kan sekarang. Ya. Jadi kita belajar apa ya bisa jadi nggak langsung kepake gitu. Ya belajar aja dulu semuanya. Ya. Gedein lagi kapasitasnya. Oke. Sudah azan di sini, kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau nggak semua pertanyaan dijawab gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk sharing lagi di Zoom meeting yang selanjutnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube nih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.